Lo percaya gak sih? Kalau di Indonesia tuh ada pasar yang buka cuma tengah malam, terus yang belanja tuh bukan manusia? Gue kira ini cuma cerita iseng doang. Tapi setelah ngalamin sendiri, gue ngerasa kayak masuk ke dunia yang bukan buat manusia biasa. Malam itu, gue keserang, dan nemuin pasar aneh yang katanya, dagangannya buat makhluk tak kasat mata. Dan yang paling serem, kayaknya sampai sekarang gue masih diikutin sesuatu dari sana. Jangan tonton sendirian, ini kisah gue di Misteri Pasar Hantu Serang. Gue tuh dari dulu sebenarnya gak pernah terlalu percaya sama cerita-cerita mistis. Buat gue, hal-hal kayak gitu cuma mitos yang dibuat-buat biar orang-orang takut keluyuran malam-malam. Tapi semua berubah total gara-gara satu malam di Serang, Banten. Malam itu gue lagi mampir ke kota ini buat urusan kerjaan. Selesai meeting, udah tengah malam, gue diajakin temen gue, Fajar, buat cari makan. Awalnya sih gue mikir kita bakal nongkrong di warung kopi pinggir jalan atau makan mie ayam 24 jam gitu. Tapi ternyata, Fajar malah ngajakin ke tempat yang gak biasa. Bro, lo pernah denger belum soal pasar malam gaib di pinggiran Serang? Tanya Fajar tiba-tiba sambil nyengir. Gue ngeliatin dia, nungguin kalau dia cuma bercanda. Tapi ekspresi mukanya serius banget. Gue penasaran dong, maksudnya apaan tuh pasar malam gaib? Dia bilang katanya itu pasar yang cuma buka tengah malam, dan yang jualan sama yang beli tuh gak semuanya manusia. Ada yang katanya makhluk dari dunia lain juga ikutan jual beli di situ. Awalnya gue ngakak, ya elah Jar, lo denger cerita dari mana sih? Udah kayak film horor. Tapi Fajar tetap maksa, dia bilang ini kesempatan langka, karena pasarnya gak selalu muncul tiap malam. Akhirnya, karena rasa penasaran gue lebih gede daripada rasa takut gue, kita berangkat juga. Kita naik motor, jalanan gelap banget, kiri kanan cuma kebun kosong yang kayaknya udah lama gak keurus. Gak ada lampu jalan, cuma cahaya lampu motor kita doang yang nyorot ke depan. Angin malam berhembus dingin, bikin bulu kuduk gue berdiri pelan-pelan. Fajar kelihatan santai banget bawa motor, kayak udah biasa ke situ. Gue yang bonceng cuma bisa pegangan erat sambil celingat-celinguk, was-was takut ada yang tiba-tiba nongol dari semak-semak. Setelah sekitar 20 menit ngelewatin jalan sepi, akhirnya kita nyampe di sebuah tanah lapang. Di sana, gue ngeliat keramaian yang aneh banget. Banyak lapak-lapak kecil berjajar, tapi lampunya redup kekuningan, bukan lampu neon kayak di pasar malam biasa. Malah mirip kayak lampu minyak zaman dulu. Suasananya rame tapi hening. Gak ada suara orang nawar, gak ada teriakan penjual yang biasa teriak, murah meriah, buruan beli. Semua orang di situ jalan pelan-pelan, kayak lagi ngelamun, mukanya datar, dan yang paling bikin gue ngeri, sebagian besar dari mereka pakai pakaian model lama, kayak baju-baju zaman dulu. Gue lihat ke arah salah satu lapak, ada yang jualan dupa, bunga 7 rupa, terus ada boneka kayu kecil dengan tatapan kosong. Barang-barangnya tuh gak kayak barang yang biasa dijual di pasar malam pada umumnya. Gue ngelihat Fajar, dia cuma bisik pelan, "Ingat, jangan beli sembarangan ya bro." Katanya kalau salah pilih barang, bisa ngikut ke rumah. Gue ngangguk pelan, mulai ngerasa gak enak, udara di situ makin lama makin dingin, padahal gue pakai jaket lumayan tebal. Gue jalan pelan-pelan sambil ngeliatin sekitar. Tiba-tiba, dari balik lapak, ada ibu-ibu tua berdiri sambil senyum aneh ke arah gue. Mukanya pucat banget, bibirnya tipis, dan matanya kosong. Dia ngeluarin gelang kayu dari kantongnya, terus bilang pelan, "Ambil, nak, ini buat pelindung." Suaranya tuh lirih banget, kayak berbisik di telinga gue langsung. Gue kaget, tangan gue gemeter, tapi gue coba tolak dengan sopan, "Gak usah, Bu." "Terima kasih." Pas gue noleh ke Fajar yang ada di samping gue, dia ngangguk pelan, kayak nyuruh gue jangan diterima. Gue balik lagi nengok ke ibu-ibu itu buat bilang makasih, tapi orangnya udah gak ada. Lapaknya kosong. Gue celingat-celinguk, nyari-nyari, tapi gak nemu siapa-siapa. Badan gue langsung dingin, kayak ada yang ngawasin gue dari jauh. Gue tarik nafas dalam-dalam, nahan rasa takut yang mulai merayap. Makin lama gue di situ, makin aneh rasanya. Suasana pasar tuh kerasa kayak bukan buat manusia biasa. Gue dan Fajar jalan pelan-pelan lagi, tapi di hati gue udah mulai berdoa, semoga kita bisa cepat keluar dari tempat ini sebelum kejadian yang aneh-aneh beneran muncul. Tapi jujur aja, gue belum tahu kalau malam itu bakal jadi awal dari kejadian yang lebih serem lagi. Kita jalan pelan-pelan sambil ngeliatin satu-satu lapaknya. Jujur ya, suasana di situ tuh bikin dada gue sesek. Udara dingin kayak AC bocor, tapi ngeresep ke tulang.
Cahaya lampunya remang-remang, warnanya kuning kusam kayak lampu minyak zaman dulu. Gue ngeliat ke kiri, ada lapak kecil isinya bunga 7 rupa. Warnanya pudar kayak udah lama banget didiemin di situ. Terus ada dupa yang bentuknya aneh, bukan kayak dupa biasa. Bentuknya kayak lilitan akar kering, warnanya hitam legam, dan pas dideketin baunya tuh wangi tapi nyengat, kayak campuran bau bunga sama darah kering. Di sebelahnya lagi, ada boneka kayu kecil, tapi mukanya tuh kayak manusia. Matanya bolong, hitam, ngeliatin kita kayak ngikutin kemanapun kita bergerak. Gue sempet merhatiin botol-botol kecil yang isinya cairan warna merah tua. Entah itu darah apa cairan apaan, tapi warnanya tuh kental banget. Ada juga yang warnanya hijau kehitaman, kayak racun dalam film-film horor. Gue ngelirik Fajar, dia kelihatan tenang, tapi tatapannya kosong. Gue bisa nebak sih, dia juga sebenarnya takut, tapi sok kuat aja. Tiba-tiba dari ujung lapak, gue lihat ada yang jual makanan. Awalnya gue kira itu nasi uduk, soalnya bentuknya dibungkus daun pisang, tapi pas gue perhatiin warnanya hitam legam. Kayak nasi yang udah gosong banget, tapi masih disajin gitu aja. Terus ada sate yang baunya aneh banget, amis menyengat kayak daging busuk. Sumpah, gue sampai nutup hidung pakai tangan saking gak kuatnya. Dan yang lebih serem lagi, ada pembelinya. Tapi pembelinya tuh mukanya datar, matanya kosong, jalan pelan-pelan kayak mayat hidup. Mereka ambil makanan itu tanpa ngomong sepatah kata pun. Habis bayar, langsung pergi ke arah kabut tebal yang gue gak tahu ujungnya di mana. Fajar tiba-tiba bisik pelan ke gue, nadanya serius banget, "Jangan asal beli, bro." Katanya kalau lo beli salah barang, efeknya bisa ngikut sampai rumah. Gue langsung merinding. Badan gue kaku, tapi rasa penasaran gue masih gede. Gue mikir, bener gak sih tempat ini? Atau gue lagi mimpi aneh doang? Tapi semua ini kerasa terlalu nyata buat sekedar mimpi. Gue tarik napas pelan-pelan, coba tenangin diri, terus ngelangkah ke salah satu lapak yang paling sepi. Di situ ada ibu-ibu tua duduk sendirian. Mukanya pucat banget, kayak gak ada darahnya. Matanya sayu, kulitnya keriput, dan bibirnya tipis banget kayak mayat. Dia ngeliat gue sambil senyum tipis, tapi senyumannya tuh gak tulus. Malah kayak maksa banget. Tangannya keriput, pelan-pelan ngeluarin gelang kayu kecil dari kantong lusuhnya. Dia nawarin ke gue sambil ngomong pelan, suaranya kayak bisikan angin, "Ambil, nak, gratis. Buat pelindung." Sumpah, gue bingung banget. Antara mau ambil karena takut ditolak, atau nolak biar gak keikut apaan-apaan. Tangan gue gemeter, gue coba tolak halus sambil bilang, "Gak usah, Bu. Terima kasih banyak." Gue mundur pelan-pelan sambil terus jaga mata sama dia. Tapi pas gue noleh lagi ke arah lapaknya, lo tahu gak? Si ibu itu udah gak ada. Lapaknya kosong. Bener-bener kosong kayak tadi gak ada orang sama sekali. Gue nengok ke Fajar, dia diam aja, matanya nunduk kayak ngerti apa yang gue rasain. Udara di sekitar gue mendadak makin dingin, dan gue ngerasa kayak ada sesuatu yang lagi ngeliatin gue dari balik kegelapan. Jantung gue berdebar kencung, keringat dingin mulai netes dari pelipis gue. Gue pengen banget cabut dari situ, tapi kaki gue berat kayak ada yang nahan. Gue dan Fajar akhirnya jalan lagi, makin masuk ke dalam pasar itu. Tapi perasaan gue gak enak. Kayak gue udah ngelakuin kesalahan kecil yang dampaknya bakal gede banget. Gue cuma bisa berdoa dalam hati, semoga gue dan Fajar bisa keluar dari tempat ini dengan selamat, tanpa ada yang ngikut sampai rumah. Tapi entah kenapa, gue ngerasa, kejadian aneh baru aja dimulai. Gue masih ngelanjutin jalan sambil nahan napas, mata gue terus mantau ke segala arah. Pas gue lagi lihat-lihat ke salah satu sudut pasar, tiba-tiba pandangan gue berhenti di satu lapak yang paling rame. Tapi yang bikin gue langsung mikir keras, tuh lapak rame, tapi gak ada orang. Maksud gue, gak ada sosok manusia yang kelihatan lagi belanja di situ. Gue ngelihat si penjualnya, laki-laki tua kurus, mukanya penuh keriput dan matanya cekung dalam banget, kayak orang yang udah lama banget gak kena cahaya matahari. Tangannya cekatan banget, sibuk banget ngerjain sesuatu, ngelayanin pembeli yang gak kelihatan sama sekali. Dia nyiapin barang-barang kayak botol kecil berisi cairan hitam, gulungan kertas tua yang kayak mantra, sama boneka kecil dari kain lusuh yang warnanya udah pudar. Tangannya tuh ngambilin barang, naruh ke meja, terus kayak ada yang ambil, padahal di depan dia kosong. Kosong, bro. Tapi tangan dia kayak berinteraksi sama sesuatu yang benar-benar ada di depan dia. Gue langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Gue pelan-pelan noleh ke Fajar yang lagi berdiri di samping gue. Dengan suara pelan,
Hampir kayak bisikan, gue nanya, itu dia jualan ke siapa sih? Fajar diam sebentar, matanya masih fokus ke si penjual itu. Terus dia jawab pelan, kayak nahan takut, katanya tuh buat makhluk-makhluk yang butuh barang gaib juga. Ya kayak jin, setan, arwah penasaran. Mereka juga belanja, bro. Suara Fajar tuh bener-bener ngebuat gue makin takut. Gue mikir, selama ini gue kira makhluk-makhluk kayak gitu cuma gangguin manusia doang, ternyata mereka juga punya kebutuhan. Mereka juga butuh beli sesuatu buat ritual atau apalah yang gue gak ngerti. Rasanya tuh kayak dunia yang selama ini gak kelihatan, tiba-tiba terbuka lebar di depan mata gue. Dan yang paling bikin gue panik, tiba-tiba si penjual itu ngelirik gue. Tatapannya tajam banget, langsung ngunci ke mata gue. Padahal jarak kita lumayan jauh, tapi tatapan dia tuh kayak nyampe ke jiwa gue. Badan gue langsung kaku, kayak ditahan sesuatu. Udara di sekitar gue mendadak dingin banget, nafas gue berembun, padahal ini di Indonesia, bro, mana ada udara dingin kayak freezer gini. Gue refleks narik tangan Fajar sambil bilang, udah ah, cabut yuk. Gak enak gue diliatin gitu. Tapi Fajar malah diam. Gue lihat mukanya pucat banget, lebih pucat dari biasanya. Dia ngejawab dengan suara pelan banget, kayak orang linglung. Kok dia ngelirik kita terus, bro? Nada suaranya tuh bener-bener kayak orang yang udah kejebak dalam ketakutan. Gue lihat lagi ke si penjual, dan bener aja, dia masih ngeliatin kita. Tapi yang lebih gila lagi, tangan dia tetap gerak, tetap ngelayanin pembeli yang gak kelihatan, kayak dia tuh bisa multitasking antara jualan sama mantauin kita. Gue ngerasa kayak kaki gue berat banget buat jalan. Setiap mau mundur, kayak ada yang nahan. Tapi gue lawan rasa takut itu, gue tarik tangan Fajar lebih kuat, ayo, cabut sekarang. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Gue mulai jalan pelan-pelan, tapi ngerasa kayak ada banyak mata yang ngeliatin kita dari balik kabut tipis yang mulai turun. Suara di pasar itu mendadak kayak diredam. Kayak tiba-tiba dunia jadi hening tapi lo tahu ada yang ngamatin lo dari mana-mana. Gue jalan makin cepat, Fajar akhirnya ikut ngikutin gue. Tapi rasa gue masih gak tenang. Gue tahu, walaupun kita udah mulai ninggalin lapak itu, tatapan si penjual itu masih ngikutin kita dari kejauhan. Sepanjang jalan keluar pasar, perasaan gue tuh udah campur aduk. Takut, bingung, sama ngerasa kayak gue tuh barusan ngelihat sesuatu yang seharusnya gak gue lihat. Di kepala gue masih muter-muter bayangan si penjual tua itu, sama tangan-tangan gaib yang gak kelihatan, tapi bener-bener ada di depan mata. Dan satu hal yang gue sadarin waktu itu, pasar ini bukan cuma buat manusia. Ini tempat transaksi antara dunia yang kasat mata dan yang gak kasat mata. Dan kita, malam itu, udah ngelangkah terlalu jauh. Pas kita mutusin buat cabut, hati gue tuh udah gak karuan. Langkah kaki makin cepat, napas udah mulai berat, tapi anehnya, jalan keluar yang tadi kita lewatin tuh kayak lenyap begitu aja. Seriusan, bro? Tadi tuh jelas banget ada jalan setapak, tanahnya padat, rumputnya agak tinggi di pinggir-pinggirnya. Tapi sekarang, yang kelihatan cuma kabut tebal nutupin semuanya. Putih keabu-abuan, pekat banget sampai jarak pandang kita tuh cuma 2 meter doang. Gue sama Fajar otomatis berhenti, saling lihat, sama-sama bingung dan takut. Suara-suara di pasar yang tadinya masih ada, walaupun lirih dan aneh, sekarang benar-benar hilang. Kayak lo lagi nyalain TV terus volumenya lo turunin pelan-pelan sampai 0. Hening banget. Yang terdengar cuma suara napas kita berdua yang ngos-ngosan. Sama detak jantung gue yang makin kenceng, gue mulai panik. Gue bolak-balik ngeliatin sekitar, nyari jalan, tapi semuanya kayak dikelilingin kabut tebal. Lampu-lampu remang pasar tuh masih ada, tapi kayak makin jauh dari kita, makin sayup, makin samar. Gue nekat coba jalan lurus, berharap nemu jalan keluar kayak tadi. Tapi anehnya, setiap gue maju, gue malah kayak muter-muter di tempat yang sama. Kayak ada yang ngejebak gue dan Fajar di tengah-tengah situ. Gue lihat Fajar, mukanya udah pucat kayak kertas putih, bibirnya gemeter, dan dia cuma bisa bilang pelan, "Kita kejebak, bro, kita kejebak di sini." Dalam kepala gue langsung muter-muter semua cerita horor yang pernah gue dengar. Katanya kalau kejebak di tempat kayak gini, satu-satunya cara cuma baca doa. Gue langsung komat kamit, baca apa aja yang gue ingat. Ayat kursi, doa perlindungan, bahkan bacaan-bacaan pendek yang biasa gue denger dari emak gue pas kecil. Udara sekitar mendadak makin dingin, tangan gue gemeter sampai susah ngucapinnya dengan lancar. Tapi gue terusin, gue maksa diri gue buat tetap sadar. Jangan sampai gue malah ketarik ke dunia mereka. Dalam kepala gue langsung muter-muter semua cerita horor yang pernah gue dengar. Katanya kalau kejebak di tempat kayak gini,
satu-satunya cara cuma baca doa. Gue langsung komat kamit, baca apa aja yang gue ingat. Ayat kursi, doa perlindungan, bahkan bacaan-bacaan pendek yang biasa gue denger dari emak gue pas kecil. Udara sekitar mendadak makin dingin, tangan gue gemeter sampai susah ngucapinnya dengan lancar. Tapi gue terusin, gue maksa diri gue buat tetap sadar. Jangan sampai gue malah ketarik ke dunia mereka. Pas gue lagi fokus baca, tiba-tiba dari belakang ada suara berat banget, pelan tapi jelas, bikin bulu kuduk gue berdiri tegak. Suaranya kayak suara pria tua, serak, dalam, dan berat. Dia bilang, "Kalian belum bayar." Gue langsung kaget banget, jantung kayak berhenti sedetik, perlahan-lahan gue noleh ke belakang. Dan kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma kabut tebal yang nutupin semuanya. Tapi pas mata gue nyari ke arah salah satu lapak yang tadi rame, gue lihat ada bayangan gede banget berdiri di situ. Gue sampai nahan napas ngelihatnya. Wujudnya tinggi, lebih tinggi dari pohon kelapa, badannya kayak bayangan hitam tebal, matanya merah menyala terang banget di tengah kegelapan, ngeliatin kita tanpa kedip. Tangannya panjang banget, gede, bentuknya kayak akar pohon yang melilit-lilit, kasar, dan kaku. Dan yang bikin makin serem, dia ngangkat tangan itu pelan-pelan ke arah kita, kayak mau ngambil sesuatu, atau lebih parahnya, kayak mau nyeret kita. Gue langsung narik tangan Fajar sekenceng-kencengnya. "Lari, bro!" Gue teriak sekenceng yang gue bisa. Kita berdua langsung lari sekenceng mungkin, gak peduli kaki gue udah kayak mau copot. Nafas gue berat, dada rasanya mau meledak, tapi gue tahu kalau gue berhenti, itu bayangan bakal ngejar gue. Gue dengar suara langkah berat ngegemuruh di belakang kita, tanah kayak bergetar pelan setiap dia ngelangkah. Kayak sesuatu yang gede banget ngejar dari belakang. Gue gak mau noleh. Gue takut kalau gue noleh, gue lihat sesuatu yang gak bakal bisa gue lupain seumur hidup. Kabut makin tebal, tapi gue terus maksa diri buat lari. Dalam hati gue teriak-teriak minta pertolongan, semoga Tuhan masih mau nolongin gue yang udah terlalu nekat masuk ke tempat kayak gini. Suara pasar yang tadinya hening sekarang malah kayak muncul suara-suara aneh, bisikan banyak orang ngomong pelan, kayak ngedoain kita atau malah ngejekin kita yang lagi panik. Gue makin ngerasa kayak ini tuh bukan dunia kita, bro. Ini tuh dunia mereka, tempat yang harusnya gak kita gangguin. Gue dan Fajar terus lari, sampai kaki rasanya udah gak kuat. Tapi gue tahu satu hal, kita gak boleh berhenti. Gue gak peduli jalan keluar itu ada atau enggak, yang penting gue terus lari, terus baca doa, dan berharap kabut ini akhirnya ngasih jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Setelah lari tanpa arah dan tanpa tahu kapan harus berhenti, akhirnya gue sama Fajar nemuin cahaya dari kejauhan. Cahaya lampu jalan yang sebelumnya kayak gak ada, tiba-tiba muncul di sela-sela kabut. Udara yang tadinya dingin banget, pelan-pelan jadi hangat lagi. Napas gue masih ngos-ngosan, kaki gue udah lemes banget kayak abis lari maraton. Tapi pas ngeliat lampu jalan itu, rasanya kayak nemu oase di tengah padang pasir. Gue dan Fajar berhenti bentar, tarik napas dalam-dalam, ngeliatin sekitar yang udah gak sekacau tadi. Suara pasar yang tadinya rame hening aneh itu sekarang hilang total, kayak semua kejadian barusan tuh cuma mimpi buruk yang sebentar lagi kelar. Gue lihat ke arah jam tangan gue, dan di situ gue makin bingung. Terakhir kali gue lihat jam sebelum masuk ke pasar itu masih jam 1 lewat dikit. Sekarang, udah jam 4 pagi. Lah, padahal perasaan kita baru sejam lebih dikit di sana. Rasanya tuh kayak waktu di dalam pasar itu jalan lebih cepat atau malah lebih lambat, gue juga gak ngerti. Yang jelas, waktu kayak berhenti atau malah muter sendiri sesuai maunya tempat itu. Gue sama Fajar saling pandang, diam. Kita sama-sama ngerasain kalau ada yang aneh, tapi kita gak bisa jelasin itu pakai logika. Perjalanan pulang bener-bener hening. Biasanya gue sama Fajar tuh rame kalau naik motor bareng, minimal bercanda receh atau ngomongin apalah yang gak penting. Tapi kali ini, bener-bener hening. Motor jalan pelan, angin pagi dingin ngebasahin wajah, dan pikiran gue masih stuck di kejadian tadi. Gue masih ngerasa kayak ada yang ngikutin kita dari belakang. Kayak bayangan hitam gede itu masih mantauin kita dari kejauhan. Tiap kali gue lihat spion, gue berharap gak lihat apa-apa, tapi rasa was-was itu susah banget hilang. Pas udah deket kosan, gue ngerasa kantong jaket gue berat. Awalnya gue kira cuma kunci motor atau recehan sisa beli bensin. Tapi pas gue raba-raba, gue nemuin sesuatu yang keras tapi ringan. Gue tarik pelan-pelan dari kantong, dan lo tahu apa yang gue temuin? Gelang kayu yang tadi ditawarin sama ibu-ibu tua itu. Lah, padahal gue jelas-jelas nolak, gue gak ngambil, gue gak nerima. Tapi kenapa tiba-tiba bisa ada di kantong gue?
Tangan gue gemeter, jantung gue langsung berdebar kenceng lagi kayak pas di pasar tadi. Gue langsung lihat ke Fajar, ngasih lihat gelang itu tanpa ngomong sepatah kata pun. Fajar ngelihat gelang itu lama, terus dia bilang pelan, suaranya lirih banget kayak takut ngucapin kata-kata itu. Kayaknya mereka ngasih kita oleh-oleh, bro. Gue langsung ngerasa perut gue mules, kepala gue pusing, badan gue lemes. Maksudnya apa? Oleh-oleh? Buat apa? Supaya kita ingat terus sama tempat itu? Atau biar mereka punya alasan buat nyari kita lagi? Gue gak berani mikirin lebih jauh. Gue langsung masuk kamar, ngunci pintu rapet-rapet, terus tiduran sambil nutupin badan pakai selimut sampai kepala. Tapi meskipun badan gue capek banget, mata gue susah merem. Tiap kali gue pejam mata, suara pasar itu masih kedengeran di telinga gue. Bisikan-bisikan lirih, suara langkah kaki pelan-pelan, sama suara penjual yang bilang, kalian belum bayar. Itu semua kayak muter-muter di kepala gue kayak kaset rusak yang gak bisa dimatiin. Malam itu gue tidur gak tenang. Setiap suara kecil di luar kamar bikin gue kaget. Suara angin, suara kucing, bahkan suara jam dinding tuh kayak suara dari pasar itu. Gue ngerasa kayak masih ada yang ngawasin gue dari sudut ruangan. Gue coba pura-pura tidur, pura-pura cuek, tapi rasa takut itu gak hilang. Dan sampai sekarang, gue masih simpen gelang kayu itu di laci meja gue. Gue gak berani buka lacinya, gak berani ngambil gelang itu lagi. Gue gak tahu itu cuma gelang biasa, atau ada sesuatu di dalamnya yang masih nyambung sama pasar itu. Kadang gue mikir, apakah pasar itu beneran nyata atau cuma urban legend yang terlalu kebetulan gue alamin? Atau jangan-jangan, pasar itu emang tempat dagang buat makhluk-makhluk yang selama ini hidup barengan sama kita tanpa kita sadarin? Entahlah. Yang jelas, gue udah ngerasain sendiri. Dan buat lo yang dengerin cerita ini, saran gue satu. Kalau suatu hari ada orang nawarin lo pergi ke pasar tengah malam yang gak jelas asal-usulnya, pikir 1000 kali dulu. Karena sekali lo masuk, lo gak bakal tahu apa yang bakal lo bawa pulang. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.